Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dewi Susanti. Saya mahasiswi program studi Sarjana Gizi Universitas Kusuma Usada Surakarta. Video ini merupakan salah satu tugas dari pendidikan anti korupsi dengan dosen pengampu Bapak Doris Rahmat. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai korupsi dengan 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian korupsi, yang kedua adalah bahaya-bahaya korupsi, dan yang ketiga yaitu upaya pencegahan korupsi. Langsung saja simak baik-baik, kita lanjut ke poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu pengertian korupsi. Saya yakin pasti Anda semua sudah tahu apa itu korupsi, karena dari berbagai kasus di Indonesia, korupsi adalah permasalahan terbesar di pemerintahan Indonesia. Korupsi merupakan penyelewengan keuangan negara. Semua hal yang berkaitan dengan penyelewengan keuangan negara merupakan tindakan korupsi, seperti contoh penggelapan, pemerasan, penyuapan, dan mencuri. Nah, mencuri ini bisa dikatakan korupsi jika merugikan keuangan negara. Seperti contoh, mencuri berupa uang maupun barang ataupun fasilitas dari keuangan negara. Itu merupakan tindakan korupsi. Tetapi jika mencuri barang milik orang lain atau tidak merugikan keuangan negara sama sekali, itu bukan merupakan tindakan korupsi, melainkan hanya pencurian saja. Seperti itu. Jadi, korupsi adalah penyelewengan keuangan negara dan merugikan keuangan negara. Lanjut untuk poin yang kedua, yaitu bahaya-bahaya korupsi. Ada 5 bahaya korupsi. Yang pertama yaitu bahaya bagi masyarakat dan individu. Kenapa bisa dikatakan bahaya bagi masyarakat dan individu? Karena korupsi mengakibatkan sistem sosial yang rusak. Kemudian masyarakat menjadi masyarakat yang kacau, sehingga tidak ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus di antara masyarakat. Kemudian korupsi juga mengancam atau membahayakan moral dan intelektual suatu masyarakat. Jika korupsi terus merajalela, maka disitulah nilai utama atau kemuliaan suatu masyarakat itu tidak ada. Kemudian bahaya bagi individu yaitu timbulnya kepentingan diri sendiri. Karena upaya dari individu maupun masyarakat berupa apresiasi untuk pencegahan korupsi sudah tidak ditanggapi oleh pemerintah dengan baik. Bahaya yang kedua yaitu bahaya bagi generasi muda. Efek negatif korupsi dalam jangka panjang terhadap generasi muda yaitu generasi muda beranggapan bahwa korupsi adalah hal biasa, sehingga timbullah sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab pada generasi muda. Maka bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa Indonesia jika korupsi terus merajalela. Kemudian bahaya yang ketiga yaitu bahaya terhadap politik. Kekuasaan politik dengan cara korupsi akan menghasilkan pemerintah dan pemimpin yang tidak legitimate. Maka masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah yang menggunakan korupsi, sehingga masyarakat tidak patuh atau tidak tunduk pada otoriter mereka. Kemudian selain tidak legitimate, yaitu terjadinya money politik. Money politik ini mengakibatkan runtuhnya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan mereka, pemerintah korup melakukan kekerasan atau otoriter untuk mempertahankan kekuasaan. Bahaya yang keempat yaitu bahaya korupsi terhadap perekonomian bangsa. Korupsi merusak perekonomian bangsa dan menurunkan investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dapat terjadi karena adanya penyuapan dengan iming-iming untuk peningkatan perekonomian suatu bangsa. Kemudian yang kelima yaitu bahaya korupsi terhadap birokrasi. Hal ini bisa berbahaya jika birokrasi dilakukan dengan cara korupsi. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang yang berpunya atau memiliki kekayaan yang lebih. Maka dengan cara suap, seseorang tersebut bisa melakukan birokrasi. Akibatnya menimbulkan keresahan sosial,
kemudian ketidaksetaraan sosial, bahkan bisa saja menimbulkan kemarahan sosial dan berakibat pada runtuhnya para birokrat. Kemudian lanjut untuk poin yang ketiga, yaitu upaya pencegahan korupsi. Meskipun dalam penanganan korupsi banyak kendala, akan tetapi harus dilakukan upaya pencegahan korupsi secara terus-menerus dengan cara 1. Peningkatan dan perubahan seperti kerjasama antara lembaga demi pemberantasan korupsi. Kemudian yang kedua, meningkatkan dan memperketat kebijakan pemerintah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan para penegak hukum. Yang keempat, meningkatkan SDM atau sumber daya manusia. Dan yang kelima, adanya revisi secara komprehensif terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga kesimpulan dari materi yang saya jelaskan, korupsi adalah penyelewengan keuangan negara yang merugikan negara, sehingga perlu adanya upaya-upaya untuk pemberantasan korupsi lebih lanjut, supaya korupsi tidak semakin meluas dan Indonesia menjadi negara yang maju. Demikian penjelasan mengenai materi korupsi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.